Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengerti dasar-dasar dari logaritma. Nah, bentuk umum logaritma itu kan logaritma Q basis P sama dengan R, memiliki makna P pangkat R sama dengan Q. Lalu si P ini basis, Q itu numerus atau anti logaritma, dan R adalah pangkatnya, pangkat dari si basis itu sendiri. Lalu syarat dari logaritma adalah P atau basis harus lebih besar dari 0, dan Q atau numerus atau anti log harus lebih besar dari 0. Oke, di soal kita punya si logaritma B kuadrat basis A sama dengan 3, dan logaritma D pangkat 4 basis C sama dengan 5. Berarti kan maknanya masing-masing itu A pangkat 3 sama dengan B kuadrat, dan C pangkat 5 sama dengan D pangkat 4 kan? Oke, sekarang kita telaah satu persatu data yang kita miliki, kan A pangkat 3 sama dengan B kuadrat kan? Lalu, selanjutnya kita misalnya mau ubah ruas kiri dan ruas kanannya masing-masing jadi sama-sama pangkat 3 nih. Nah, misalnya yang mau kita ubah jadi pangkat 3 itu B kuadrat. Kita bisa gunakan konsep di mana si T pangkat UV sama dengan T pangkat U dipangkatkan dengan si V. Nah, berarti kan kita bisa tarik kesimpulan bahwa A pangkat 3 sama dengan B pangkat 2-nya ubah jadi sesuatu kali 3 kan? Berarti B pangkat 2/3 dikalikan 3. Oke, yang sama-sama pangkat 3 kali ini adalah A dan B pangkat 2/3. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa A-nya sama dengan B pangkat 2/3. Begitu halnya dengan C pangkat 5 sama dengan D pangkat 4, kita ubah ruas kiri dan kanannya jadi sama-sama pangkat 5. Nah, berarti kan kita mau ambil C pangkat 5 tetap sama dengan D pangkat 4-nya ubah jadi sesuatu kali 5 kan pangkatnya. Berarti D pangkat 4/5 dikalikan 5 kan? 4/5 kali 5 kan 4, jadilah 4/5 dikali 5. Oke, sekarang kita perhatikan yang sama-sama pangkat 5, sekarang adalah C dan D pangkat 4/5. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa C sama dengan D pangkat 4/5. Selanjutnya, kita telaah, kita punya A sama dengan B pangkat 2/3, dan A pangkat 3 sama dengan B kuadrat kan. Nah, B pangkat 2/3 ke B kuadrat, kan dipangkatkan 3 kan? Si pangkat 2/3 supaya pangkat 2. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan berdasarkan logika bahwa B-nya adalah suatu bilangan yang berpangkat 3 dong. Oke, berarti B-nya adalah bilangan pangkat 3, di mana itu 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya. Atau bisa kita uraikan jadi 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. Selanjutnya, diketahui A sama dengan B pangkat 2/3, berarti A adalah B, itu tadi bilangan pangkat 3, kita pangkatkan dengan 2/3. Berarti A-nya adalah 1 pangkat 3 dipangkatkan 2/3, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3, dan seterusnya. Nanti kita hasilkan suatu bilangan kuadrat. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Berarti kan 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya nih. Oke, sekarang kita punya D pangkat 4/5, lalu ada D pangkat 4 di sini. Nah, D pangkat 4/5 ke D pangkat 4, itu kan pangkatnya dikalikan 5. Nah, berarti kan berdasarkan logika, kita bisa tarik kesimpulan kalau D-nya adalah suatu bilangan berpangkat 5 dong. Nah, terus ya sudah, D-nya kan tadi bilangan pangkat 5. 1 pangkat 5, 2 pangkat 5, 3 pangkat 5, dan seterusnya. Berarti kan 132, 243, 1024, dan seterusnya. Selanjutnya, C sama dengan D pangkat 4/5. Lalu kita tahu kan barusan kalau D itu bilangan pangkat 5. Nah, berarti bilangan pangkat 5 tersebut kita pangkatkan dengan 4/5. Sehingga C-nya adalah 1 pangkat 5 dipangkatkan 4/5, 2 pangkat 5 dipangkatkan 4/5, dan seterusnya. Berarti nanti dihasilkan bilangan pangkat 4 nih, karena 5 dikali 4/5 kan 4. Jadi 1 pangkat 4, 2 pangkat 4, 3 pangkat 4, dan seterusnya. Berarti kan 1, 16, 81, 256, dan seterusnya. Oke, 25 A-nya. Nah, kita tahu kalau 25, ada bilangan 25 dikurangi berapa supaya 9? 16 kan? Nah, berarti kalau A-nya 25, C-nya harus 16. Nah,
16 ada di C enggak? Ada nih, 16. Oke, berarti benar. C-nya bisa kita ambil yang 16. Oke, selanjutnya kita mau mencari nilai B dari data si A dan D dari data si C nih. Oke, diketahui di soal, barusan maksudnya A 25. Nah, sekarang perhatikan, 25 itu kan 5 kuadrat. Oke, berarti kan diberitahu juga A sama dengan B pangkat 2 per 3. Nah, 5 kuadrat berarti kan adalah 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3 kan? Oke, berarti kita ambil B-nya berarti 5 pangkat 3 nih. Nah, berarti si A-nya kalau 25 berarti B-nya adalah 5 pangkat 3 atau 125. Selanjutnya, itu C-nya 16 kan? Nah, diberitahu juga bahwa C adalah D pangkat 4 per 5. Oke, 16 kan 2 pangkat 4. Nah, kita ubah jadi 2 pangkat sesuatu dikali 4 per 5. Berarti kan jadi 2 pangkat 5 dipangkatkan 4 per 5 kan? Nah, berarti kita bisa ambil D-nya nih berarti. Berarti kan D-nya adalah 2 pangkat 5 kan? 2 pangkat 5 itu 32. Selanjutnya, kita diminta cari B kurang D. Ya sudah, B kurang D, masukkan B dan D-nya. Berarti kan jadi 125 dikurangi 32, hasilnya adalah 93. 93 ada di opsi C. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.